nih, berita yang beredar kan? Oh iya, ada berita beredar tentang tuntutan apartemen. Iya. Ya, sama uang tuntutan maaf nih. Itu gimana, Mbak? Nah, itu jadi ceritanya dari lawyer aku. Mbak Inga sebenarnya tuh ada undang-undangnya untuk apa nafkah lampau dia bilang, karena kan dia tahu fakta kalau aku tuh nggak mendapatkan uang bulanan yang bisa aku Secukupnya tabung gitu. gitu. Karena kan selama ini kau belanjanya pakai credit card kan. Nah, jadi dia bilang ini bisa kita. Lihat isi apartemennya Mbak Inge seperti apa dan kehidupannya sehari-hari setelah menjalaninya alone Sendiri. sendiri. Tetap di kamu, dadakan. Au. Au, kaget! Mbak, Yuk. Yuk. Halo! Halo. Wah, enak Aduh. banget apartemennya. Terima kasih, terima kasih. Mbak Inge, Yes. Jessica mau tanya. Ya. Ya. Mbak Inge katanya bawa 2 piring ya dari rumahnya Mas Ari. 2 piring. Mana piringnya? Aku mau lihat piringnya emang kayak gimana nih Iya kalau aja. dadakan sampai dibawa. iyalah dari- 2 piring. Kalau 2 kursi, kita Kalau segian. ada makanan di meja, tak pernah sangka. Makan. Ada di mana, Mbak? Apa ya? Oh, ini. Iya, itu aku bawa kemarin. Sama? Oh, Kan 2 sama yang ini. lebih ke Salah ini ya, satunya. kerang ini ya. Mana, Kenapa? Mbak? Ntar dulu, pertanyaannya adalah kenapa sampai piring ini dibawa dari rumah Mas Ari ke apartemen barunya Mbak Inge? Dari apartemen yang sebelumnya kali. Kan rumah lagi direnov, udah 2 tahun gak jadi-jadi. Oh gitu. Tapi kenapa piring ini Kenapa dibawa? piringnya warnanya Mas ini ambil, Mbak? Yang masih bagus. Jadi aku ambil ini. Oh, gitu. Oh, bisa dijual. Kan sih yang kalau pindah kepepet. duluan Ari. Kan Mas. Tapi ngomong-ngomong, lu lapar ya? Tadi lu bilang sama gue lu lapar, minta dibikinin makanan. Oh gitu, boleh, Dia boleh. suka begitu. Kan tadi habis workout, so we Ada have kan to makanan eat. di dalam? Ada. Kamu mau apa? Mau dibikinin salad, mau dibikinin smoothie, mau dibikinin toast with eggs. Nggak usah deh, Malu. Mbak Inge nggak usah repot-repot, salad aja sama smoothie. Oke, baik. Gak usah repot-repot. Suruh milih salah satu, kenapa lo 2? Ya, Mbak, boleh kita bikin, Mbak ya? Oke, siap. Uh, Kita bikin mau smoothie dulu atau mau salad dulu? Smoothie dulu deh. Tapi ngomong-ngomong ini enak loh, masuk terus dapurnya enak, clean gitu ya, bersih putih. Terus alat-alat sini. Gimana rasanya Mbak Inge udah mulai tinggal nyaman sendiri? sendiri gitu ya. Seneng sih. Ini kan lebih kayak apa ya? Karena putih, bersih, minimalis gini aku suka. Tapi ngomong-ngomong ini udah tinggal sendiri dan perceraian juga sedang diproses ya. Iya. Sudah sampai mana, Mbak, prosesnya, Mbak? Sudah mungkin dalam 3 minggu lagi ketok palu. Oh, tapi kayaknya sorry, di mana-mana kalau misalnya orang lagi pengen Sorry. divorce, cerai, kayak mukanya sedih gitu. Kenapa dirimu kayak aku lihat kayak happy, senang? Mungkin Itu kenapa, Mbak? Apakah Kenapa ya? dirimu Sudah melepaskan sesuatu yang akhirnya tersendat selama ini atau seperti apa gitu? Sebenarnya sih sudah bertahun-tahun kepingin Oh, waduh. mengajukan, Oh, memang gitu. sudah aku didampingin, tapi belum diiyakan oleh dia. And then sampai akhirnya yang kemarin ini oke, let's do it. Gitu. Mbak Inge, Sebenarnya udah tadi sejak lama maunya. si Chan bisikin aku, katanya emang sejak lama Mbak Inge udah siap untuk pisah karena kata si Chan Mbak Inge udah ada tambatan hati baru. No, cari gosip kamu hoax. Proses perceraian 3 minggu lagi ketok palu, Yes. Mbak Inge udah siap. Siap. Dan kalau misalkan Mas Ari misalkan mau balik lagi, Mbak Inge mau? Kayaknya nggak bakal ke situ juga sih, kita sama-sama udah mantep. Ya nggak tahu ya, karena pertimbangan anak mungkin kan salah satunya menjadi pertimbangan, aduh jangan deh. Jadi yang dikorbankan itu adalah anak gitu kan. Apakah dengan alasan anak akan ada kemungkinan untuk kembali lagi, Mbak, atau tidak, atau seperti apa? Untuk mastiin 100% nggak bisa bilang gitu ya. Ya. Kan nggak pernah tahu. Jadi ya, I don't know. Banyak yang berseliweran kan beritanya tuh udah simpang siur kesana Yap. kesini kesini. Tapi Hotman Paris pengacara fenomenal itu, Bang Hotman. iya, malah membela Mbak Inge. Nah, Berarti kan kayak ada yang terselubung nih, berita yang beredar kan? Oh iya, ada berita beredar tentang tuntutan apartemen. Iya. Ya, sama uang tuntutan maaf nih.
Itu gimana, Mbak? Nah, itu jadi ceritanya dari lawyer aku. Mbak Inga sebenarnya tuh ada undang-undangnya untuk nafkah lampau dia bilang, karena kan dia tahu fakta kalau aku tuh nggak mendapatkan uang bulanan yang bisa aku tabung gitu. Karena kan selama ini kok belanjanya pakai credit card kan. Nah, jadi dia bilang ini bisa kita ajukan gitu. Ini akan berisik ya, sedikit ya. Oh, Oke. gimana Mbak Inga tuh? Kan kalau dikasih kartu kredit sebenarnya Mbak Inga tuh bisa loh beli apa aja. Untuk grocery iya, tapi aku cukup tahu diri untuk nggak spending gimana-gimana. Wes, thank you, Mbak. Cheers. Mbak Inga, tapi ngobrol-ngobrol soal rumah tangga ya. Dulu Jedar waktu menikah, itu kita bikin pranikah. Oh iya. Yes, prenup. Iya, prenup. Mbak Inga juga bikin surat prenup ya? Bikin, iya. Iya, itu isinya apa aja? Nggak tahu. Tapi sebenarnya bentar nih, kan sebagai aku yang orang belum pernah menikah ya, Heeh. penting nggak sih untuk zaman sekarang tuh namanya pranikah itu? Kepake nggak tuh Kepake nggak surat akhirnya gitu? pranikah waktu dulu bikin? Jujur dulu tuh disuruh tanda tangan, aku tanda tangan aja, nggak budget untuk baca ya. Nah ini pesan buat teman-teman, buat kamu kalau misalnya nanti mau nikah jangan sampai bucin-bucin amat sampai nggak tahu harus berpikir gitu. Jadi jangan terlalu bucin, tetap harus mikir ke depannya dan bicarakan dulu nanti finance keluarga kita tuh mau kayak apa. Jadi itu harus diomongin banget. Nggak enak, kayaknya awkward tapi harus diomongin. Jadi dulu nggak ada pembicaraan itu sebelum nikah? Nggak ada. Basically bikin prenup, oh ya udah aku santai aja gitu loh. Dan kepikirannya kan ya nikah untuk seterusnya. Iya. Isi prenupnya sekarang setelah ditelaah telih itu isinya apa Mbak? Akhirnya diterangin sama my lawyer gitu bahwa jadi sebenarnya kalau si istrinya itu tidak bekerja, sebenarnya itu nggak perlu pakai prenup. Tapi kalau misalnya untuk supaya safe, misalnya dua-duanya nih karir people, kalau misalnya sampai perusahaan si suami Collapse, bankrupt, masih aman lah karena Nggak kena ada ke istri. Iya, karena ada beberapa harta atas nama istri gitu. Tapi kalau pembagian harta atau misalkan tulisan bahwa maaf ya Mas Ari akan menafkahi keluarga segala macam itu ada di prenup juga? Bahwa dia yang akan jadi sole provider, iya ada. Oh, tapi sekarang soal prenup itu jadi masalah nggak saat bercerai ini? Karena aku tidak bekerja, aku juga nggak punya tabungan kan, jadi agak susah juga. Gimana ya? Bisa dibilang aku keluar, jadinya cuma membawa diriku aja Tangan sama. kosong aja? Iya. Katanya lawyer Mbak Inga bilang kalau ada nafkah sebelum saat pernikahan yang mungkin bisa dibayarkan saat bercerai itu maksudnya apa? Nafkah lampau. Nafkah lampau. Nafkah lampau jadi maksudnya during pernikahan itu Ya. biasanya layaknya tuh si istri karena nggak bekerja diberi uang bulanan sama suami yang bisa dipakai si istri misalnya buat belanja pribadi atau buat dia tabung gitu. Nah itu kan aku nggak punya. Jadi itu yang mau dimintakan. Berapa duit Mbak? Selama berapa tahun menikah gitu? Iya. Jadi Dikali berapa bulan gitu? lawyerku dia pukul rata bulan gitu loh. Selama? Selama 17 tahun menikah ini. Asli. Bener kan? 5 kali sebelum jadi artis ini 12 kan pegang kali kredit. 17. Oh. Lumayan banget. Tapi kalau misalkan tuntutan itu dari pihaknya Mas Ari, Udah diajukan jadi belum tahu nih kan masih sama hakim sama para lawyers. Tapi ada perkembangan yang cukup baik. Jadi kan kemarin mediasi udah dinyatakan gagal. Jadi dari yang awalnya tuh diisi gugatan bahwa hak asuh semua harus sama Ari dan bahwa aku tuh kalau ketemu anak-anak harus dengan izin dia. Itu dengan berlalunya waktu aku rasa dia udah nggak terlalu shock, udah nggak egonya udah nggak turun. mulai kendor ya? Iya. Terakhir kata lawyerku ada perbaikan isi suratnya menjadi oke, boleh 50-50 gitu. Dan kalau aku mau ketemu anak-anak udah nggak harus dengan izin dia lagi. Jadi That's semoga nice. ini beneran sampai ketok palu beneran seperti itu, nggak berubah lagi, hopefully. Oke, baiklah. Sekarang Mbak Inga,
kita memiliki mystery box nih. Hadiah Buat Mbak Inga. Iya. Spesial. apa ya. tuh Chan, dibawa masuk Chan. Ini dia. Baik nggak? Ini ngomong-ngomong enak, nanti aku take away ya. Nggak gagal. Mbak Inga yang buka. Oh iya, lupa. Iya, lu ngapain buka? Mbak Inga, bisa dijelasin nggak kira-kira ini sejarahnya apa sih di dalam hidupnya Mbak Inga? 1, 2, 3. Wih, Kosmetik. kosmetik. Ada foundation.